Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4 semester genap, pelajaran ke-9. Subtema yang akan kita pelajari adalah keutamaan sholat. Mari kita awali pembelajaran di pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar, ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sudah berdoa dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang materi keutamaan sholat, ya. Ya, keutamaan sholat. Anak-anakku bisa mengamati gambar ini? Bisa menceritakan? Ya, gambar ini adalah seorang guru dan juga beberapa anaknya sedang melaksanakan ibadah sholat, ya. Nah, kita akan mempelajari keutamaan sholat, ya. Oke, sudah siap anak-anak? Ya. Nah, keutamaan sholat. Nah, mengapa kita harus sholat? Nah, jawabannya adalah karena Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk beribadah sholat 5 waktu yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 43 berisi tentang untuk melaksanakan sholat, ya. Nah, di sini di ayat ini juga dijelaskan untuk menunaikan zakat, ya. Nah, kan Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini menjelaskan tentang perintah sholat, ya. Dan kita juga diperintahkan untuk zakat. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk ini maksudnya adalah kita berteman dengan orang-orang yang suka untuk melaksanakan ibadah sholat. Atau juga bisa diartikan sholatlah dengan bersama-sama orang yang rukuk ini maksudnya adalah melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kenapa kita harus melaksanakan sholat? Ya, itu tadi sudah ada jawabannya. Yang pertama adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada beberapa jawaban-jawaban yang lain, ya. Ya, nanti akan kita pelajari bersama-sama. Oke, ya. Nah, sebelumnya Bapak akan bertanya, sholat itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Ya, pinter sekali. Sholat yaitu serangkaian gerakan atau bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan hukum syariat tertentu, ya, atau yang telah ditentukan.
itu adalah sholat. Jadi serangkaian ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu adalah disebut dengan sholat. Ya. Nah, tahukah kalian bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Apa sih keji dan mungkar? Mari kita ya. Hikmah apa yang dapat kita peroleh jika kita mau melaksanakan sholat atau perintah Allah? Nah, pada bab ini kita akan mempelajari keutamaan sholat, makna sholat, dan juga perilaku-perilaku yang mencerminkan pemahaman dan pelaksanaan ibadah sholat. Ya, nah, kalau di kelas 1 mempelajari tentang macam-macam sholat fardu. Di kelas 2 bacaan sholat. Di kelas 3 bacaan dan juga gerakan sholat. Nah, tentunya anak-anakku sudah praktek mengenai sholat. Nah, sekarang untuk kelas 4 ini kita akan belajar keutamaan sholat. Apa yang kita dapat setelah kita melaksanakan sholat dengan baik. Nah, gitu ya. Ya. Oke. Nah, beberapa keutamaan jika kita melaksanakan sholat, ya, yang kita lakukan dengan baik dan khusyuk, ya, maka kita akan mendapatkan keutamaan dari sholat yang sudah kita lakukan. Ya. Yang pertama adalah 1. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Ya. Jadi rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua adalah sholat. Sholat 5 waktu, sholat fardu. 2. Sholat diwajibkan atas muslim atau muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Nah, ini anak-anak perlu diketahui bahwa sholat itu adalah perintah Allah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara langsung, tanpa perantara malaikat Jibril. Kalau wahyu-wahyu yang lainnya, perintah-perintah ibadah-ibadah yang lainnya, itu melalui malaikat Jibril. Ya, jadi wahyu itu disampaikan kepada malaikat Jibril untuk diberikan kepada Nabi Muhammad dan diajarkan kepada umatnya. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat ini malaikat Jibril hanya menyampaikan pesan dari Allah. Wahai Jibril, undanglah umatku yang bernama Muhammad untuk menghadap langsung kepadaku. Nah, jadi seperti itu. Nah, peristiwa itu ya yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad pada waktu peristiwa itu menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, langsung bertemu dengan zatnya Allah, ya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah satu-satunya wahyu yang disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad, yaitu perintah untuk melaksanakan ibadah sholat, ya. Yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Jadi amalan yang pertama yang ditanya oleh Allah ketika kita ingin melakukan perjalanan masuk ke surga, yang pertama ditanyakan, yang dihisab adalah tentang perintah untuk melaksanakan sholat. Apakah sholatnya sudah dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah, yaitu 5 waktu. Yang keempat, sholat termasuk amalan yang paling disukai oleh Allah. Selain yang ketiga tadi adalah perbuatan yang pertama kali ditanya ketika hari kiamat, yang keempat adalah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah amalan-amalan harian, ya. Yang kelima, sholat dapat menghapus kesalahan dan menghilangkan keburukan. Ya. Jadi sholat itu bisa menghilangkan atau menghapus kesalahan, keburukan yang sudah kita lakukan.
Tentunya yaitu perbuatan-perbuatan yang dosanya kecil ya akan hilang dengan sholat ya. Tapi dosa yang besar yaitu dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Yang keenam, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu perbuatan yang jahat, mungkar itu ingkar ya, keji dan mungkar ya. Yang ketujuh, orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Jadi orang-orang yang sholatnya khusyuk besok ketika masuk surga ada tempat sendiri yang namanya surga Firdaus bagi orang-orang yang telah melaksanakan sholat dengan khusyuk. Yang kedelapan adalah sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah sebagaimana disampaikan dalam firman-Nya. Jadi sholat itu dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah, memohon kepada Allah ya. Karena sholat itu dalam bahasa disebut juga dengan doa permohonan. Ketika hamba-hambanya melaksanakan sholat dengan baik, dengan khusyuk, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah terhadap apa-apa yang dilakukan oleh hambanya. Nah, ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi ketika hamba-hambanya bersabar dan melaksanakan sholat, maka Allah akan memberikan pertolongan. Ya, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Nah, jadi ayat di sini menunjukkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersabar dan melaksanakan sholat. Agar apa? Agar mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang selanjutnya adalah ayat ini menjelaskan bahwa sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita melaksanakan sholat yang dilakukan dengan khusyuk, dengan benar, maka sholat itu akan memberikan dampak pada diri kita. Diri kita akan selalu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, begitu ya anak-anak ya. Jadi Bapak berharap kepada anak-anakku semua, kalian sudah tahu tentang keutamaan sholat. Maka ketika anak-anakku sholat, baik di rumah maupun di masjid sholat berjamaah, sholatlah dengan baik. Jangan sholat sambil bergurau, bermain dengan temannya. Apalagi sholat itu dilakukan tidak dengan cara khusyuk. Ya. Nah, sholat yang khusyuk akan memberikan dampak pada diri kita, terjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar.
Begitu ya anak-anak ya. Ya, kalian adalah sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, tunjukkan bahwa anak-anakku semua ketika melaksanakan perintah Allah dilakukan dengan sungguh-sungguh ya, karena selain keutamaan sholat yang sudah Bapak jelaskan tadi, sholat itu juga membawa dampak-dampak yang lain ya, akibat-akibat yang lain, diantaranya adalah kedisiplinan dan sebagainya yang nanti akan kita pelajari di pelajaran berikutnya ya. Demikian anak-anak terkait dengan keutamaan sholat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya hatal akhirah wa billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.